Bro, selamat malam. Sini bro, sis. Ada yang mau saya kasih tahu bro. Ini kisah nyata bro. Ini adalah Injil. Jadi ceritanya begini bro. Sekitar tahun 2000 berapa ya bro? Sekitar tahun 2000, di bawah tahun 2010. eh, ini ceritanya tentang abang kandung saya bro. Namanya Klana bro, Bang Klana. Jadi dia pada saat sekitar tahun itu dia sakit bro. Jadi batuk-batuk, batuk-batuk gitu loh ya bro. Jadi dia ditahan-tahannya bro, batuknya ini. Jadi dia nggak mau pergi berobat. Saya juga nggak tahu entah kenapa karena bro. Jadi singkat cerita parah lah ini bro. Suatu malam tiba-tiba dia sesak napas dan mulai muntah, mengeluarkan darah. Jadi kami pun sekeluarga terkejut bro. Jadi langsunglah ada tetangga, sebelah tetangga kita bawa kereta dan saya langsung bawa dia bro. Mau ke rumah sakit bro, ke gawat darurat. Jadi bonceng tiga lah kami bro. Dia di tengah, saya di belakang, dan tetangga itu di depan membawa kereta. Lalu sampai di tengah jalan bro, saya katakan sama dia, bang, berserah sama Tuhan bang, berserah sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan bang. Lalu disitulah dia dengan sungguh-sungguh berkata, iya iya, aku mau berserah sama Tuhan, ampuni dosaku Tuhan, kata dia di situ bro, di atas kereta itu bro. Belum sampai ke rumah sakit ini bro. Jadi bang, nanti kalau kau udah sehat ini nanti gimana bang? Aku mau ke gereja katanya. Karena selama ini dia agak sulit mau ke gereja bro. Jadi singkat cerita sampailah dia di gawat darurat dan dia meninggal bro. Di situ saya sangat terkejut bro. Kenapa? Abang saya ini jarang ke gereja bro. Wah ke neraka lah dia ini, pikirku bro kan gitu bro. Jadi dibawalah mayatnya ini ke rumah. Mau dibikin acara untuk penguburannya bro. Jadi sebelum mayatnya ini dikubur, saya membawa anaknya. Ada anaknya satu, namanya si Jonathan. Jadi saya bawa anaknya tidur, belum lagi mayatnya dikubur kan gitu bro. Jadi saya temani tidur. Nah setelah dia bangun, tergerak di hati saya mengatakan untuk menanyakan sama dia, apa kamu bermimpi sama anaknya ini, anak mendiang abang saya ini? Benar bro, dia bermimpi. Mimpi apa? Saya bilang gitu. Mimpi mayat bapak, peti katanya. Bapak berdiri di atas peti dan petinya itu diangkat ke langit bro. Dan petinya itu diletakkan setelah sampai di langit, diletakkan di jalan yang terbuat dari emas bro. Nah disitulah saya bersyukur bro. Kenapa bersyukur? Bukan bersyukur karena dia abang saya mati, bukan. Tapi bersyukur di keraguan saya tentang kemana abang saya ini berada, terjawab sudah bro, yaitu dia di surga, melalui mimpi yang diberikan Tuhan kepada anaknya. Nah, lalu saya cari-cari, saya pikir gimana mungkin kan gitu, saya masih ragu walaupun ada mimpi seperti itu di anaknya. Lalu saya teringatlah tentang ada teman yang mengatakan, udah nggak usah sedih, karena orang yang di sebelah kanan Yesus pun pada saat di situ dia mengaku dosanya dan dia menginginkan Yesus jadi Tuhannya, dia selamat. Disitulah saya terhibur bro. Oke lah abang saya sudah meninggal dan tapi dia sudah selama-lamanya berada dengan Tuhan di surga bro. Jadi intinya begini bro. Yang pertama, fokuslah kepada, kalau bro sudah mengerti tentang Injil, penyelamatan Yesus di atas kayu salib, fokuslah kepada saudara-saudaramu bro. Fokuslah dulu kepada saudara-saudaramu bro. Karena Kristen, status agama Kristen belum tentu lahir baru, belum tentu masuk surga kalau dia tidak lahir baru bro. Jadi fokuslah kepada saudaramu dulu bro, yang serumahmu, ataupun familimu bro, yang dekat-dekat aja dulu bro. Yang kedua, jangan jahati bro, jangan jahati orang yang mengerti tentang Injil. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau orang yang mengerti Injil itu dijahati, pada saat ada siapapun itu, bro atau siapapun itu, napasnya mau selesai dari tubuhnya atau mau mati, udah gimana ya, udah gawat bro. Orang yang mengerti Injil itu udah enggan datang kepadamu bro, untuk melihatmu bro.
untuk melihatmu dan untuk memimpinmu kepada keselamatan, bro. Untuk mendoakanmu kepada keselamatan. Jadi jangan jahati, bro, orang yang mengerti Injil. Oke, bro? Dan seterusnya, bro. Fokuslah kepada sesamamu dulu, bro, yang beragama Kristen. Karena belum tentu juga mereka lahir baru. Bro harus ceritakan tentang kisah penyelamatan Yesus, kisah penyelamatan manusia di atas kayu salib oleh Yesus, bro. Karena itu lebih penting, bro, daripada fokus-fokus ke agama yang lain, bro, orang-orang agama lain, bro. Fokuslah ke situ, bro. Jadi nggak usah pala fokus kepada yang lain-lain, bro. Itu lebih penting, bro.